NIM 191-353 akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik yang dipelopori oleh tokoh George Herbert Mead. Untuk yang pertama, kita akan mengenal lebih jauh tentang siapa sih George Herbert Mead tersebut. Nah, untuk yang pertama, jadi George Herbert Mead lahir di South Hadley, Massachusetts, tanggal 27 Februari tahun 1863 dan mendapat sarjana muda dari Universitas Ober-Berlin pada tahun 1883. Pada tahun 1887 melanjutkan pendidikan ke Harvard. Awal karirnya, dia dipindah ke Universitas Chicago atas tawaran John Dewey. Nah, Mead ini sangat terpengaruh dengan Dewey, terutama pada awal karirnya, bahwa dia itu juga mengikuti Dewey dalam hal pendidikan juga. Nah, Herbert dikenal sebagai seorang filsuf, sosiolog, dan psikolog berkat pengabdiannya di Universitas Chicago. Lalu yang selanjutnya, Mead mengajar sosiologi sosial pada tahun 1900. Nah, teorinya yang sangat terkenal adalah Mind, Self, and Society. Akhir April tahun 1931, Mead meninggal dunia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang paraktisme. Paraktisme sendiri adalah pemikiran filsafat yang meliputi banyak hal. Aliran pragmatisme yang dirumuskan oleh John Dewey, William James, Charles Peirce, and Josiah Royce mempunyai beberapa pandangan. Yang pertama, realitas sejati tidak pernah ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptakan ketika kita bertindak terhadap dunia. Yang kedua, manusia itu mengingat dan melandaskan pengetahuan mereka tentang dunia pada apa yang terbukti dan berguna bagi mereka. Yang ketiga yaitu mendefinisikan objek fisik dan objek sosial yang mereka temui berdasarkan kegunaannya bagi mereka, termasuk tujuan mereka. Yang keempat yaitu bila kita ingin memahami orang yang melakukan tindakan atau aktor, kita harus berdasarkan pemahaman itu pada apa yang sebenarnya mereka lakukan di dunia. Yang selanjutnya, David Lewis dan Richard Smith mengatakan bahwa Dewey lebih besar pengaruhnya dalam pengembangan interaksionisme simbolik dibandingkan George Herbert Mead. Mereka membedakan dua cabang paraktisme, yaitu yang pertama ada realisme filosofis, yaitu dikaitkan dengan Mead, dan yang kedua yaitu paraktisme nominalis yang dikaitkan dengan Dewey dan James. Mereka mengatakan bahwa interaksionisme simbolik itu lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan nominalis. Nah, pandangan ini tuh mengatakan memahami individu sendiri sebagai agen yang secara eksistensi bebas yang bisa menerima, menolak, memodifikasi atau membaliknya, menegaskan norma peran, kepercayaan masyarakat dan sebagainya sesuai dengan kepentingan dan rencana mereka sendiri pada waktu itu. Nah, sebaliknya, dalam pandangan realisme sosial lebih menekankan pada masyarakat yang bagaimana itu bisa membentuk dan mengendalikan proses mental individu. Lebih tepatnya mungkin sebagai agen bebas atau free agent. Para pelaku sadar bahwa perilaku mereka dikendalikan oleh komunitas yang lebih luas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang behaviorisme psikologi. Dasar atau pandangan teori behaviorisme adalah bahwa perilaku individu itu merupakan sesuatu yang dapat diamati. Artinya mempelajari tingkah laku manusia itu secara objektif dari luar, dari perilaku yang mendatangkan respon tanpa melibatkan mental yang tersembunyi. Nah, behaviorisme ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang behaviorisme radikal dan behaviorisme sosial. Tokoh yang paling menentang teori behaviorisme radikal adalah George Herbert Mead. Ia tetap mendasarkan dirinya pada teori behaviorisme tapi tidak radikal, melainkan ke behaviorisme sosial. Nah, behaviorisme radikal ini dipelopori oleh John Watson yang mana adalah murid Mead. Pandangan behaviorisme radikal adalah memusatkan perhatian tuh pada perilaku individual yang dapat diamati.
Nah, sasaran perhatiannya ini adalah pada stimulu atau perilaku yang mendatangkan respon. Penganut behaviorisme radikal menyangkal atau tidak mau menghubungkan proses mental tersembunyi yang terjadi di saat stimulu dipakai dan direspon pada saat respon dipacarkan. Nah, Watson itu tidak memahami proses mental dan kesadaran aktornya. Nah, berbicara mengenai perilaku, behaviorisme radikal melihat bahwa tak ada perbedaan perilaku manusia dan binatang. Ini berarti Watson tuh terlalu menyederhanakan perilaku manusia. Ia beranggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu berada di luar kesadaran. Sedangkan behaviorisme sosial yang dipelopori oleh Matt ini memandang bahwa terdapat arti penting dari perilaku yang dapat diamati, tetapi tidak juga merasa bahwa tidak menolak bahwa ada aspek tersembunyi juga. Jadi kita tidak boleh mengabaikan aspek tersembunyi yang telah diabaikan oleh Matt. Ya, maksud saya yang diabaikan oleh behaviorisme radikal. Nah, jadi menurut Matt ini, tindakan atau perilaku yang terdiri dari aspek tersembunyi dan terbuka. Itu yang dimaksud dari behaviorisme sosial. Matt dan behaviorisme radikal juga berbeda pendapat terkait hubungan antara manusia dan hewan. Behaviorisme radikal cenderung melihat perbandingan antara manusia dan hewan ini tidak ada perbedaannya. Tetapi Matt menyatakan bahwa ada perbedaan kualitatif yang signifikan. Kunci perbedaannya adalah bahwa manusia mempunyai kapasitas mental yang memungkinkan mereka menggunakan bahasa antara stimulus dan respon untuk memutuskan bagaimana cara kita meresponnya. Jadi berbeda dengan binatang. Sedangkan seperti yang sudah saya jelaskan, behaviorisme radikal memandang tidak ada perbedaan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang meaning atau artinya itu makna. Nah, Charles Morris dalam pengantar buku Mind, Self, and Society menyebutkan ada 3 perbedaan antara Matt dan Watson. Yang pertama yaitu individu itu merespon atau bertindak pada situasi simbolik. Mereka itu merespon lingkungan termasuk objek fisik atau benda dan objek sosial atau perilaku manusia berdasarkan media yang dikandung komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Yang kedua yaitu makna adalah produk interaksi sosial karena makna tidak melihat pada objek, melainkan manusia mampu mewarnai segala sesuatu peristiwa, bahkan kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu. Namun juga gagasan yang abstrak juga. Yang terakhir yaitu makna yang diintegrasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Nah, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang action. John Dewey pernah mengatakan tidak memandang pikiran atau mind sebagai suatu benda atau a thing atau sebuah structure, namun lebih sebagai suatu proses berpikir yang melibatkan serentetan tahapan meliputi pendefinisian objek dalam dunia sosial. Yang kedua yaitu mensketsakan modus tindakan yang mungkin. Ketiga, membayangkan konsekuensi dari tindakan. Yang keempat, mengeliminasi sesuatu yang cenderung kurang mungkin. Dan yang terakhir yaitu memilih cara bertindak yang optimal. Nah, fokus atas proses berpikir ini tuh berpengaruh luar biasa dalam perkembangan interaksi simbiolik, yang mana pada penerapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada impuls, yaitu tahap pertama kita itu impuls atau dorongan hati yang melibatkan rangsangan panca indera yang seketika dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Nah, contohnya itu rasa lapar.
Rasa lapar tuh mungkin berasal dari perut sang aktor, atau mungkin timbul adanya makanan di lingkungan sekitarnya atau di dekatnya, atau bisa gara-gara keduanya. Selanjutnya, orang yang lapar itu akan menemukan satu cara untuk memuaskan suatu dorongan hati yang ada. Secara keseluruhan dari teori Matt ini, impuls melibatkan aktor maupun lingkungannya. Yang kedua yaitu persepsi. Tahap kedua ini yaitu sang aktor tuh mencari atau bereaksi terhadap stimuli. Dalam hal ini ketika rasa lapar itu muncul, maka kita tuh akan cari cara untuk memuaskannya. Orang mempunyai kemampuan untuk merasakan atau memahami stimulus melalui mendengar, membau, mengecap, dan seterusnya. Orang itu tidak hanya merespon seketika terhadap stimulus secara eksternal, tetapi lebih tepatnya itu kita memikirkan, menaksirkan melalui penggambaran diri kita atau mental, dan mereka juga akan memilih secara aktif karakteristik stimulus, yakni suatu stimulus itu mungkin mempunyai beberapa dimensi atau perbedaan, dan sang aktor tuh harus menyeleksi diantaranya. Matt menolak memisahkan objek-objek yang dirasakannya. Tindakan merasakan sesuatu adalah yang membuat suatu objek itu bagi seseorang. Persepsi dan objek tidak dapat dipisahkan, berhubungan dengan secara dialektis dengan satu dengan yang dan lainnya. Yang ketiga yaitu manipulasi. Ketika impuls telah mewujudkan diri dan objek telah dirasakan, langkah selanjutnya adalah memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengannya. Bagi Matt, fase manipulasi ini merupakan suatu jeda temporer yang penting dalam proses itu, sehingga suatu respon tidak diwujudkan seketika. Jadi ketika seseorang itu merasa lapar, melihat sebuah makanan, tetapi sebelum memakannya itu mungkin kita itu akan mengambilnya terlebih dahulu nih, memeriksa apakah baik atau enggak sebelum kita makan. Orang mungkin berpikir tentang pengalaman-pengalaman di masa lampau, ketika mereka memakan makanan ini tuh apa sih konsekuensinya setelah memakan makanan tersebut. Lalu kita akan memeriksa, mempelajari sebelum kita memakan makanan itu. Dan hal ini tuh akan memunculkan hipotesis tentang apa yang akan terjadi ketika kita makan makanan tersebut. Tahapan yang terakhir atau yang keempat yaitu penyelesaian. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sang aktor mungkin akan memutuskan untuk makan makanan itu atau tidak, dan hal ini merupakan fase terakhir dari tindakan tersebut. Penyelesaian atau consumption, atau yang lebih umum mengambil tindakan untuk memuaskan impuls semula. Slide selanjutnya yaitu pembahasan tentang mind atau pikiran. Jadi pikiran atau mind ini sebagai fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial ini. Nah, proses sosial ini mendahului pikiran, dan proses sosial bukanlah produk pikiran. Kalau mendahului berarti bukan produk pikiran. Kalau demikian, apa peran pikiran bagi individu? Matt mengatakan bahwa pikiran atau mind mempunyai kemampuan untuk memunculkan dalam diri sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas atau secara keseluruhan. Dan apabila individu ini mempunyai respon itu di dalam dirinya, itu dinamakan pikiran. Secara pragmatis, pikiran juga melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. Dunia nyata penuh dengan masalah, dan fungsi pikiranlah yang mencoba menyelesaikan masalah dan memungkinkan seseorang lebih efektif dalam menjalani kehidupan. Matt menentang pendapat Watson yang mengatakan bahwa manusia itu pasif, tidak berpikir, yang perilakunya itu ditentukan oleh rangsangan di luar dirinya. Dengan pikiran, manusia itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, dan dengan sesamanya membuat pikiran manusia itu akan berkembang dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang diri atau self. Matt mempunyai pandangan tentang diri atau self. Diri menurutnya adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai suatu objek dan di lain pihak juga sebagai subjek. Nah, Matt ini berpendapat bahwa bayi yang baru lahir dan binatang tidak mempunyai diri, karena menurutnya diri itu dapat terbentuk melalui aktivitas dan hubungan sosial. Diri atau self ini juga memampukan orang untuk berperan dalam percakapan atau berkomunikasi dengan orang lain.
berperan di sini tuh berarti seseorang mampu menyadari apa yang sedang dikatakannya dan menyimak apa yang sedang disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya menentukan apa yang akan dikatakan dalam hubungan dengan hubungan dengan orang lain. I dan me menurut Matt ini ketika sebagai subjek kita itu disebut I, dan sedangkan diri sebagai ketika menjadi objek itu disebut me. I adalah tanggapan spontan individu terhadap orang lain. I ini sebagai subjek seringkali tanggapannya tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Mengapa? Jadi sebelum subjek ini melakukan suatu tindakan, itu tidak akan dipahami orang lain. Misalkan I will be, aku akan. Nah, I akan diketahui lewat tindakan yang sudah dilaksanakannya. Matt sangat menekankan I karena 4 hal, yaitu yang pertama, I adalah sumber utama sesuatu yang baru dalam proses sosial. Yang kedua, yaitu di dalam I, nilai terpenting kita ditempatkan. Yang ketiga, yaitu I adalah perwujudan diri. Dan yang keempat, dalam masyarakat modern, komponen I ini lebih besar membuka peluang bagi kebebasan dan spontanitas manusia. I adalah kesadaran seseorang atau orang menyadari. Sedangkan me adalah penerimaan atas orang lain yang sudah digeneralisasi. Me meliputi kesadaran tentang tanggung jawab. Matt mengatakan me adalah individu biasa. Melalui me, masyarakat menguasai individu atau disebut kontrol sosial. Me memungkinkan individu hidup nyaman dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, I dan me adalah bagian dari keseluruhan proses sosial dan memungkinkan baik individu I maupun masyarakat me berfungsi secara lebih efektif. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang society. Society berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pikiran serta diri. Masyarakat juga merupakan kumpulan tanggapan yang terorganisir yang membentuk individu atau me, yang sudah dijelaskan di pembahasan yang tadi. Sumbangan terbesar Matt tentang masyarakat atau society ini adalah terletak pada pemikirannya mengenai pikiran dan diri. Dalam tingkat kemasyarakatan yang khusus, Matt ini mengemukakan pranata sosial. Pranata adalah norma atau aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Nah, norma atau aturan ini dalam pranata terbentuk itu ada yang tertulis seperti undang-undang dasar atau sanksi yang sesuai hukum resmi yang berlaku, dan yang kedua yaitu yang tidak tertulis seperti hukum adat, kebiasaan yang berlaku, lalu adanya sanksi sosial seperti dikucilkan, itu termasuk yang tidak tertulis. Nah, pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Pranata dalam masyarakat berarti itu tanggapan bersama dalam komunitas atau kebiasaan hidup komunitas. Menurut Matt, pranata sosial seharusnya hanya menetapkan apa yang sebaiknya diperlukan oleh individu dalam pengertian yang sangat luas dan umum saja, dan seharusnya menyediakan ruang yang cukup bagi individu dan kreativitas individu. Dan ya, pembahasan terakhir kita yaitu tentang role taking theory. Role taking theory ini tuh menurut Matt, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Suatu proses yang dinamakannya pengambilan peran atau role taking. Nah, dalam proses ini tuh seseorang akan belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan yang harus orang lain jalankan. Melalui penugasan peranan yang
ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada pun tahap yang pertama yaitu play stage, yang merupakan suatu tahapan di mana seseorang mulai belajar mengambil peranan orang yang berada di sekitarnya. Sebagai contohnya yaitu seperti anak kecil yang mulai menirukan peranan yang diajarkan oleh orang tuanya atau orang dewasa dengan yang sering berinteraksi dengannya. Dengan demikian sering dijumpai ketika anak kecil sedang bermain, sering meniru kayak gelagatnya orang yang di sekitarnya. Jadi itu yang dinamakan tadi tahapan pertama tadi. Namun dalam tahapan ini juga anak itu belum bisa memahami isi peranan yang ditirukan. Misalnya jika seorang anak itu meniru kayak ayahnya waktu makai dasi, terus dia akan pura-pura berangkat ke kantor, atau dia akan pura-pura menjadi ibunya. Dia tuh sebenarnya belum benar-benar memahami untuk apa sih pergi ke kantor, untuk apa sih kita memasak di dapur. Jadi pada tahap ini tuh mereka itu masih meniru tanpa tahu makna dari yang mereka tiru tersebut. Ya, terus pada tahap kedua yaitu tahap game stage, di mana seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankannya, tetapi telah mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain juga. Jadi gak cuma dia yang orang lain, dia juga tahu dengan siapa ia berinteraksi. Contohnya yang Matt contohkan itu dalam suatu pertandingan. Seorang anak yang bermain di dalam suatu pertandingan tidak hanya mengetahui apa yang diharapkan orang lain dari dirinya, tetapi juga tahu apa yang diharapkan dari orang lain yang ikut bermain dalam pertandingan tersebut. Misalnya kayak ada pertandingan sepak bola nih, seorang pemain bola itu tahu peranan apa yang ia jalankan, tetapi dia di tahap ini dia juga akan tahu peranan dari pemain lain, wasit, penjaga garis, dan sebagainya. Nah, menurut Matt ini, pada tahap ini tuh seseorang telah dapat mengambil peranan orang lain. Oleh Matt, orang-orang penting dalam proses sosialisasi ini dinamakan significant others. Jadi, waktu di tahap 1 mereka hanya meniru tanpa tahu apa yang mereka tiru, dan di tahap ini sudah mulai tahu peranan orang lain juga. Nah, di tahap yang ketiga yaitu seseorang telah dianggap mampu mengambil peranan-peranan yang dijalankan oleh orang lain dalam masyarakat, lalu mampu mengambil peran generals or the others namanya. Ia telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami peranannya sendiri serta peranan orang lain. Jadi dia tahu bagaimana nih caranya berinteraksi dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.